dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Jadi Bapak Ibu besok kalau zakat fitri, kita ada zakat fitrah atau zakat mal, misalkan Ngasem Al-Faifi sudah bisa menghimpun zakat mal, kita pastikan prioritas terlebih dahulu adalah wilayah Ngasem dan sekitarnya. Ngasem, Colomadu ya, paling nggak sekecamatan itu prioritas kita. Kalau sudah surplus maka kita boleh keluarkan. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Jadi jangan bangga Bapak Ibu kalau Masjid Al-Faifi punya zakat banyak tapi keluarnya banyak juga. Kalau bisa di dalam itu dimakmurkan. Nanti masjid yang lain kalau memang membutuhkan baru kita anggarkan untuk masjid yang lain. Kalau mereka betul sangat membutuhkan dan minus sekali. Kalau tidak ada request dari luar, prioritas kita tetap dari dalam. Baik, yang pertama syarat wajibnya adalah muslim. Sampun nggih? Yang pertama muslim. Kafir tidak wajib zakat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Syaratnya adalah merdeka. Budak tidak wajib zakat. Budak itu kalau perang Pak di Palestina misalkan, Hamas itu menculik ya misalkan orang-orang militer Israel, disikat sama Hamas kemudian disandra, nggak mau ditebus sama Benyamin Netanyahu ya kan, nggak mau ditembus itu, akhirnya dijadikan budak di Palestina, atau orang-orang Palestina diambil sama orang-orang Israel, dibawa ke Israel kemudian dijadikan budak misalkan, diperbudak. Maka orang-orang yang statusnya budak tadi tidak wajib mengeluarkan zakat. Justru kalau di dalam hadis, nah ini kita lihat Pak, innamas shodaqatu, ini ayat dulu, innamas shodaqatu, sesungguhnya sodaqat, zakat itu, zakat, kurang ke atas, zakat itu lil fuqara, untuk orang fakir, satu, yang kedua untuk orang miskin, yang ketiga untuk amil, tiga, yang keempat untuk mu'alaf, yang kelima untuk budak. Nah, kenapa kok budak itu berhak mendapatkan zakat, Bapak Ibu sekalian? Karena budak itu bisa membeli dirinya sendiri. Kalau di zaman Nabi dulu masih ada perbudakan. Jadi budak itu dibeli dengan harga 100 ekor unta, Pak. Kalau satu ekor untanya itu berapa duit, Pak? Panitia korban. Satu ekor unta berapa duit, Pak? Berapa ya? 30 ya. Kayaknya lebih Pak Yono ya. 30 juta ya. Kalau 100 ekor unta berarti dikali 100, Pak. Berarti berapa nih, Pak? 30 juta dikali 100, Pak. 300 juta. Budak mana punya duit segini. Nah, zakat membantu budak untuk mengumpulkan uang itu kemudian membeli dirinya sendiri, membebaskan dirinya sendiri. Dari 300 juta ini, Pak. Jadi ini memberikan suplai bantuan ke budak itu untuk membebaskan dirinya sendiri. Itu nggih. Jadi budak tidak wajib zakat, justru berhak mendapatkan zakat. Nah, ini gampang Pak. Nomor 2, merdeka. Nomor 3, Pak. Nomor 3, memiliki harta wajib zakat. Ini kembalinya ini Pak. Nomor 3 tadi nih, memiliki harta wajib zakat yang di sini Pak. Memiliki harta wajib zakat. Satu, orangnya muslim, yang kedua merdeka, yang ketiga ada bendanya, ada duitnya yang mau dizakati. Ini nanti saya bahas khusus Pak, yang nomor 3 ini saya bahas khusus agak panjang mungkin di pertemuan selanjutnya, karena ada benda-benda tertentu yang wajib zakat dan yang tidak wajib zakat. Orang kaya itu belum tentu wajib zakat. Itu Pak, orang punya harta belum tentu wajib zakat. Tapi punya harta itu salah satu syarat wajib zakat. Tak ulangi Pak, orang kaya belum tentu semua hartanya wajib dizakati, tapi dia kaya itu sebab dia untuk melaksanakan zakat. Misalkan Pak, ada zakat, ada benda itu barang yang tidak wajib zakat. Misalkan kuda. Orang punya kuda itu tidak wajib zakat. Orang punya kambing wajib zakat. 40 kambing keluar 1 kambing. Sapi ada zakatnya, unta ada zakatnya. Tapi kalau kuda, orang punya kuda tidak wajib zakat. Prabowo itu punya kuda banyak katanya Pak ya. Nah, itu tidak wajib zakat. Karena kuda itu memang tidak diwajibkan zakat di zaman Nabi. Nanti berbeda dengan zakat modern Pak, nanti kita timbang kuda itu
Kena zakat nggak kalau di era modern kita? Kalau di zaman Nabi kuda nggak dapat zakat, nggak kena zakatnya. Gitu. Jadi ada harta-harta yang tidak wajib zakat. Kalau undang-undang Pak, undang-undang di Indonesia, UU ya, undang-undang di Indonesia, harta yang wajib zakat, kalau kita baca undang-undangnya Pak ya, harta wajib zakat itu kalau harta itu bersifat berharga. Nah ini undang-undang baru Pak, undang-undang zakat. Jadi dia punya keberhargaan. Kalau di Indonesia Pak ya, sekarang. Jadi harta yang berharga itu wajib zakat. Kalau di Indonesia. Berarti kalau begitu Pak, nanti janda bolong itu yang dulu sempat mahal Pak ya, jemani segala macam itu kena zakat gitu. Kena zakat. Batu akik, bacan itu kena zakat. Apa neseng mahal-mahal itu? Ibu-ibu ya, tas Hermes itu juga bisa kena zakat Bu. Tas Hermes Bu ya. Apa nih Pak yang mahal? Mobil Tesla itu juga kena zakat gitu. Kalau dia stylenya pakai berharga ini, nah makanya berharga ini nanti kita kritisi Pak. Apakah setiap yang berharga kena zakat atau tidak? Ini agak panjang sehingga saya tidak akan membahasnya hari ini. Saya minta satu pertemuan khusus. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Yang disepakati, satu muslim atau muslimah, yang kedua merdeka, tidak dalam keadaan budak, yang ketiga memiliki harta wajib zakat. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya melaju lagi? Enggak? Yeah. Yang berharga. Berharga, okay. Masanya kayak misalnya kayak Jemani gitu. Jemani ya Pak ya. Kita sekarang berharga, jadi ternyata besok nggak laku lagi. Makanya itu jadi perdebatan Pak. Harta yang berharga itu sampai sekarang jadi perdebatan. Kalau emas sama perak dia tetap laku bagaimanapun keadaan ekonominya. Tapi kalau Jemani ya kan, dulu tinggi Pak, terus bisa anjlok kayak burung itu Pak. Ada burung-burung yang dulu tinggi kayak ake itu juga Pak ya. Ake itu juga dulu mahal, sekarang anjlok harganya, nggak ada harganya. Maka itu nanti diperselisihkan. Cuman kalau di undang-undang zakat Pak, di undang-undang zakat barang berharga ini syaratnya harus nisab dan juga haul. Jadi kalau kita simpan Jemani dan Jemani posisi harganya adalah tinggi, dalam waktu 1 tahun berarti Jemaninya kena zakat. 1 tahun saja harga Jemani masih stabil. Tapi kalau harga Jemani itu anjlok di bawah nisab zakat itu 85 atau 80 emas. Nah kalau Jemaninya seharga 80 gram atau 85 gram emas, berarti dia sampai nisab nilai Jemani itu. Tapi kalau Jemani kita masih bayi kecil Pak, kemudian harganya cuma 5 jutaan misalkan, itu nggak sampai 80 gram emas, berarti dia tidak kena nisab. Tapi kalau saat itu harga Jemani 1 tahun penuh kok sampai nisab, maka dia kena zakat. Nah cara menghitungnya seperti itu kalau di undang-undang yang terbaru Pak, di undang-undang terbaru. Jadi tetap dilihat nisab dan juga haulnya, apakah 1 tahun nilainya stabil atau tidak. Kalau nilainya longsor dalam 1 tahun, ya dia tidak kena zakat, tidak kena zakat. Gitu nggih? Aman gitu. Lanjut, ada lagi Pak, monggo. Muslim merdeka, kemudian ada benda yang dizakati, ada barang zakat. Betul? Oke, kita lanjut dulu nggih. Sekarang syarat wajib yang kedua. Syarat wajib yang kedua ini adalah syarat wajib yang diperselisihkan. Nah, ini seru ini Pak. Yang pertama, orang murtad. Orang murtad itu wajib zakat nama mboten? Murtad itu berarti keluar Pak dari Islam, kayak artis-artis itu Pak ya, keluar dari Islam. Kalau di negara kita Pak, ini negara kita negara Islam juga bukan, negara kafir juga bukan, negara bukan pokoknya negara kita negara Pancasila. Negara Pancasila. Ada orang muslim kemudian kalau dia murtad keluar dari Islam, apakah dia membayar zakat atau tidak? Kalau di negara Islam Pak, ini ketat hukumnya. Tapi kalau di negara model Indonesia, nah ini kita paling dia murtad, mudah-mudahan saudara kita nggak murtad kayak dia ya. Paling gitu aja kita bilang ya. Tapi kalau di negara Islam dia punya konsekuensi. Saya bawa 2 pendapat Bapak Ibu. Yang pertama pendapatnya Hanafi. Yang kedua pendapatnya Syafi'i dan Hambali. Nah, oke, 2. Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali. Madhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang murtad keluar dari Islam
tidak wajib bayar zakat seperti orang kafir, orang yang murtad. Berarti enak Pak ya. Pokoknya Hanafi ini simpel Pak. Hanafi simpel. Jadi kalau murtad nggak wajib lagi bayar zakat. Oh kayak dia juga nggak wajib sholat kok, gitu kan? Sama. Berarti orang murtad nggak wajib juga bayar zakat. Sama. Nah dalilnya ini Pak, cuplikan dari kitabnya nih, Majmu' Syarah Muhadzab. Qala ashabur ra'yi la zakata alaihim lima madho. Jadi tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang murtad. Simple. Kita lihat pendapat yang kedua Pak, dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah Syafi'i itu Indonesia punya Pak. Ini madhab kita nih, Indonesia. Gimana dengan orang murtad? Jika ketika murtad sudah wajib zakat, maka tetap wajib bayar zakat ketika murtad. Contohnya gini Pak, ada orang ini, dia awalnya muslim, terus karena suatu sebab nikah dia Pak sama orang musyrik ya, sama orang kafir, maka dia murtad. Nah, keadaan ketika dia muslim itu, kita lihat syarat yang di atas nih Pak, syaratnya 3 kan. Muslim muslimah merdeka punya harta yang wajib dizakati. Kita cek di orang ini. Nah, kita cek nih, oke syarat pertama masuk, syarat kedua masuk, syarat ketiga masuk ketika dia muslim. Lah besok kemudian murtad dia. Nah, gara-gara jagone neng pilkada, terus akhirnya melu-melu jagone murtad, misalkan keluar dia dari Islam, maka menurut Imam Syafi'i dia wajib bayar zakat. Karena ketika dia muslim dia sudah kena 1, 2, 3. Jadi syarat 1, 2, 3 udah masuk. Maka ketika murtad, maka dia wajib bayar zakat walaupun dia sudah murtad. Mazhab Syafi'i. Lah terus gimana ngambilnya? Yang ngambil pemerintah, bukan takmir masjid. Mas, wajib zakat atau murtad itu zakat. Bukan takmir masjid, pemerintah yang punya otoritas, Pak Polisi kalau gitu ya. Pak Polisi atau Pak Lurah misalkan, tangan kanannya pemerintah. Nah, ini harus ditegakkan oleh pemerintah. Maka kalau di negara Islam itu punya qadha, punya kehakiman sendiri. Nah, maka orang ini ketika muslimnya kok masuk syaratnya 1, 2, 3 terus murtad, maka dia tetap wajib bayar zakat. Imam Syafi'i. Tuh. Clear ya Pak ya? Gampang ini ya? Gampang insya Allah ya. Gampang. Jadi kalau murtad dilihat dulu Hanafi apa Syafi'i. Kalau Hanafi beres, pokoknya murtad nggak ada kewajiban zakat gitu kan. Nah, yang lucu gini Pak, yang lucu orang murtadnya gini. Mas, jenengan kok murtad? Oh, murtad. Wajib bayar zakat loh. Aku jipo Hanafi kok. Wes murtad jipo Hanafi. Aku melu Hanafi kok. Udah murtad tapi melu Hanafi ya. Iya gitu. Nah, ini sing repot. Jadi kalau murtad, madhab Syafi'i tetap bayar asalkan Pak ya, syaratnya dia ketika dia muslim 1, 2, 3 terpenuhi syarat yang di atas tadi. Tapi kalau nggak terpenuhi ya sudah, berarti tidak wajib bayar zakat. Nah, ada masalah ketiga Pak. Ini tak cuplikan di sini masalah ketiga. Muslim tapi nggak mau bayar zakat. Ayo, muslim tapi nggak mau bayar zakat. Gimana ini kalau orang muslim tapi nggak mau bayar zakat? Di Ngasem nggak ada Pak ya, bayar zakat semua insya Allah ya. Muslim tapi nggak mau bayar zakat, gimana hukumnya? Saya bacakan Pak. Ida madot alaihi sunun walam yu'di zakatuha lazimahu ikhraju zakah an jami'iha. Jadi kalau dia ngerti ini Pak ya, kalau dia muslim, tak gambar kayak ini Pak. Kalau dia muslim, kok dia tahu kewajiban zakat, muslim kok tahu kewajiban zakat, tahu Pak saya wajib itu zakat itu wajib tahu, tapi saya nggak mau bayar zakat, dablek ngeyel, sok wae nek wis tuwa rada-rada tuwa ngono kan, omah kowe urung dadi anak urung kuliah kok, sok nek wis kuliah anakku nah bayar zakat. Sekarang nggak mau dia bayar zakat. Kalau dia muslim tapi mengingkari kewajiban, maka
1 tahun dia nggak bayar, 2 tahun dia nggak bayar, 3 tahun dia nggak bayar, kata Imam Nawawi apa? Lazimahu ikhraju zakah jami'uha. Jadi dia harus merapel semua, Pak. Tahun 1 dirapel, tahun 2, tahun 3. Semua dibayarin di tahun yang dia tidak bayar zakat, karena itu kewajiban. Asal syaratnya dia masih tahu bahwa itu kewajiban. Paham Pak nggih? Kalau baleni malih. Kalau muslim nggak mau bayar zakat, Bapak Ibu cek dulu, dia masih mengetahui nggak kalau itu wajib. Kalau nggak tahu, ya dikasih tahu. Kalau sudah tahu tapi ngeyel, maka dirapel semuanya. Dia harus bayar itu. Yang memaksa siapa? Pemerintah. Pemerintah meneh, ya kan? Iya, gitu. Ini tinggal makan siang bergizi nanti. Pemerintah meneh, pokoknya gitu. Kasus kedua Pak, kalau dia tidak ingkar ya, ingkar. Janjane yang ngerti, janjane tahu kalau itu wajib, tapi ngeyel, wis ora gelem. Pokoknya zakat itu tidak wajib. Dia keyakinannya adalah zakat tidak wajib. Kalau kayak gini maka gimana Pak? Coba dihubungin sama yang tadi Pak. Hei, kasusnya gini Pak, coba muslim tapi sengaja mengingkari zakat. Nggak mau bayar zakat, pokoknya zakat ini wajib gitu. Maka kasus seperti ini orangnya jadi apa Pak? Jadi kafir. Oh, zakat itu rukun kok, ya kan? Kalau dia mengingkari rukun berarti imannya masalah, Islamnya masalah. Maka dia jadi kafir. Maka dia murtad, masuknya ke hukum yang ini Pak, yang atasnya murtad. Kalau sudah masuk hukum murtad, maka gimana cara melihatnya? Dilihat Hanafi apa Syafi'i kayak tadi. Lagi itu. Tetap masih Syafi'i. Oh, aku melu Hanafi, oh, murtad melu Hanafi, ya kan? Itu ya Pak. Jadi ada 2 kasus ini, mohon dipahami dengan seksama, dengan baik. Yang pertama, kalau dia ngerti kewajiban zakat, tapi kok kemudian bandel, sajane ya ngerti zakat itu wajib, dia harus merapel berapa tahun dia tinggal, rapel. Kalau dia ingkar, dia mengatakan zakat itu tidak wajib, maka dia murtad. Kalau sudah murtad, maka masuknya hukum ke sini atau ke sini. Gitu. Jadi tinggal dioper saja hukumnya. Murtad. Kamu nih Pak, sudah jelas nih. Lanjut. Yang selanjutnya, ini tadi Pak, lihat ini, yang ini anak kecil Pak, anak kecil. Nah ini kalau zakat fitrah, anak kecil wajib. Kalau zakat mal, anak kecil, sini beda pendapat para ulama. Belum balik nih anak kecil Pak. Satu, Imam Hanafi tidak wajib karena orangnya masih kecil. Orangnya kecil nih Pak, orang kecil, belum balik, belum dewasa, kecil, masih bayi. Maka dia tidak wajib zakat. Karena apa? Zakat itu menurut Imam Abu Hanifah diwajibkan karena orangnya, bukan hanya karena bendanya, tapi karena orangnya aja. Kalau orangnya belum balik, belum wajib zakat, belum mukallaf, belum wajib, maka dia tidak kena wajib. Maliki sama Syafi'i Hambali, ini mayoritas ulama Pak, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang anak kecil itu tetap wajib zakat. Memang anak kecil ada punya uang Pak? Ada, kalau lebaran itu Pak ya, gembol sana, gembol sini banyak itu kan. Tapi kan pas lebaran aja itu punya duitnya. Nah anak kecil punya uang nggak? Punya. Warisan dari bapaknya, waris. Nih, warisan dari bapaknya. Berapa? Lagi. Warisan dari bapaknya itu. Kalau dapat waris maka dia bisa dapat zakat. Jadi pendapatnya ini Pak 2. Yang satu karena orangnya, yang kedua karena hartanya. Nah, kita lihat dalil yang kuat ini, dalilnya apa Pak? Ini At-Taubah ayat 103 nggih. At-Taubah 103 tak zoom. Nggih. Khud, ambillah zakat min amwalihim, dari harta mereka. Berarti kan harta nih Pak, harta. Nah, ketemu, berarti ayat ini ngomong hartanya bukan anaknya. Yang penting bocil itu sudah punya harta, maka dia tetap wajib kena zakat, zakat fitrah ataupun zakat mal. Wajib.
Pertimbangannya adalah harta, bukan orang. Saya bawakan masih dikit Pak nggih. Saya bawakan ini Pak hadisnya dari Tirmizi. Nanti coba kita analisis Pak terakhir. Saya bacakan. Alaman waliya yatiman lahu malun falyatajir fihi walayat rukhu hatta takulhu sodaqoh. Jadi kalau kalian punya anak yatim, kalau kalian punya anak yatim, kata Nabi Muhammad, maka harta anak yatim itu diputer, jangan didiemin aja. Kenapa? Sampai harta itu berkembang dan tidak habis dimakan sedekah, tidak habis dimakan zakat. Saya kasih logikanya gini Pak. Hadis ini bilang gini, kalau kalian punya yatim, punya anak yatim, mengampu anak yatim, ngasuh anak yatim, maka hartanya itu kembangkan. Supaya apa? Supaya tidak habis dimakan zakat, tidak habis. Kalau didiemin aja, tergerus sama zakat terus. Maka kata Nabi, jalankan harta itu dengan baik supaya berkembang. Maka Bapak Ibu sekalian, yatim itu anak kecil apa orang dewasa? Anak kecil. Kalau Bapak Ibu punya istri di rumah, Mas, Bu jangan zolim sama saya itu anak yatim. Yatim nomor boten niku. Boten, karena sudah dewasa akeh tunggale gitu Pak, akeh tunggale, enggak yatim. Maka yatim itu anak kecil. Anak kecil. Yang namanya yatim adalah orang tuanya mati, meninggal ketika anak itu masih belum balik. Itu namanya yatim, Pak. Berarti kalau anak yatim itu hartanya suruh muter supaya nggak habis kena zakat, maka yatim itu kan anak kecil. Berarti anak kecil ini otomatis kena zakat. Logikanya gitu. Kalau Kanjeng Nabi bilangnya, itu harta anak yatim tolong dikembangkan supaya nggak habis kena zakat. Nah, kita berpikir di lain tempat bahwa yatim itu kan anak kecil. Berarti yatim atau anak kecil itu hartanya jangan didiemin, nanti habis kena zakat. Berarti anak kecil itu kena zakat. Gitu nggih. Jadi logikanya dibangun dari situ, Pak. Nggih, logikanya dibangun dari situ. Paling enggak ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal. Nggih. Termasuk juga jompo, Pak. Jompo juga kena zakat. Ini saya skip agak cepat, saya masuk ke yang terakhir Pak. Pokoknya bablas. Yang terakhir Pak, perempuan. Nah sekarang perempuan itu wajib zakat atau tidak Pak? Wajib, perempuan wajib zakat. Nah ini ibu-ibu Bu, hati-hati Bu, ibu-ibu wajib zakat. Standarnya zakat adalah, saya ngasih Pak, standarnya zakat itu kalau bapak ibu punya harta senilai 85 gram emas. Sak gramnya pinten gini Mas ini? 1 juta lebih kayaknya. Antam itu lagi mahal sekarang kayaknya. 1.200.000 mungkin ya, atau 2 juta ya? Ya 1 juta dikali 1.200.000 dikali 85. Nah, itu duit kita segitu kena zakat tuh. Nah misalkan gini Pak kasusnya, suami punya tabungan 50 gram emas, kena zakat nggak suami Pak? Nggak kena, karena belum sampai 85. Nggak kena ini. Istri punya tabungan emas 60 gram emas, kena zakat buatan? Nggak kena, belum sampai 85. Belum ya? Tapi kalau dijumlahin Pak, 50 sama 60 Pak, 110 gram, kena zakat nggak? Kena zakat. Kenapa ini perlu saya angkat Pak? Karena gini kasusnya Pak, di Indonesia itu kita terbiasa tidak membagi dengan disiplin harta kita dan harta istri kita sendiri. Pokoknya campur aduk di situ. Padahal kalau hitung-hitungan waris Pak sama hitung-hitungan zakat, itu zakatnya sendiri-sendiri. Jadi bapak punya rekening sendiri, ibu punya rekening sendiri, itu hitungannya sendiri-sendiri aslinya Pak ya. Tapi karena di Indonesia ini sulit, maka kemudian Majelis Ulama Indonesia itu bilang kalau dicampur dan sulit untuk dipisah, maka campuran itulah yang dikenakan zakat. Tapi aslinya kalau bapak ibu bisa pisah itu, maka ibu zakat sendiri, bapak kena zakat sendiri kalau sampai ke 85 gram emas. Aslinya gitu, aslinya. Tapi gandeng susah ini nyampur, maka ya sudah nyampur ditambahin aja jadi 85 gram emas.
Oke, besok kita ngomong tentang zakat emas, Pak. Nah, yang unik adalah, yang unik Pak, terakhir dari hadis ini, nih saya cepatkan saja. Yang unik adalah bahwa istri itu boleh mengeluarkan zakat kepada suami. Misalkan istrinya punya tabungan 85 gram emas, ya kan wajib zakat tuh, emas keluar zakat. Nah, uang zakat itu mau dikasihkan ke suaminya boleh. Alhamdulillah kan Pak ya. Alhamdulillah istri yang belakang kosok apa iya. Boleh, dalilnya ada dalilnya. Kasusnya istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya istri, katanya Ibnu Mas'ud, loh saya yang berhak kepada zakatmu. Kemudian istrinya Ibnu Mas'ud datang ke Nabi, wahai Rasulullah, suami saya minta zakat saya. Maka kata Nabi, kasih, suamimu lebih berhak. Karena Ibnu Mas'ud orang fakir, orang miskin berhak dapat zakat. Tapi kudu fakir itu Pak ya. Harus fakir, harus miskin, atau bapak ibu jadi budak. Nah, nanti boleh karena zakat itu. Boleh. Tapi sekarang kasusnya dibalik Pak. Kalau istri punya uang banyak dikasih zakat ke suami yang fakir misalkan. Suaminya luntang-luntung di rumah cuma jedati burung setiap pagi nggak kerja misalkan. Dapat zakat itu kan. Nah, sekarang dibalik kasusnya. Boleh nggak suami itu memberikan zakat kepada istri? Boleh ya Pak? Kalau bapak setujunya boleh apa enggak? Mas penak itu. Karena itu nafkah Pak, itu wajib. Oh bapak ngasih nafkah ke istri itu wajib. Nah takutnya para ulama itu tercampur antara kewajiban bapak dengan kewajiban zakat. Maka tidak ada kasus yang dilegalkan di dalam mayoritas ulama ya, kajiannya adalah suami kok ngasih zakat ke istri, enggak. Ngasih zakat ke orang tua yang sudah sepuh malah ada yang bilang boleh, walaupun ada yang bilang nggak boleh juga. Tapi kalau ngasih zakat ke istri lebih baik nggak usah Pak, karena dia nanti ditakutkan akan tercampur dengan namanya nafkah. Tapi kalau istri mau ngasih zakat ke suami, tafadhol, silahkan, boleh, bebas gitu Pak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya ulangi terakhir bahwa syarat wajib zakat itu ada dua, disepakati dan diperselisihkan. Yang disepakati satu, muslim. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, ada duitnya, gitu kan, ada bendanya. Di ikhtilaf, di perbedaan pendapat, satu, kalau dia anak kecil. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, kalau dia gila atau majnun. Nah, gila ini tidak perlu kita bahas karena ini cukup simpel, gila insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cekam ya? Ya, terima kasih. Besok kita lanjutkan ke materinya apa tadi di flyer ya? Lupa. Nanti zakat dan pajak. Kita ngomong zakat dan pajak. Apakah zakat itu sama dengan pajak? Nah, nanti kita hitung sekalian itu, Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk masuk ke pertemuan selanjutnya insyaallah. Enggak usah buru-buru, Pak. Kita masih 1 tahun insyaallah ya, zakat. Masih 1 tahun. Nggih. Terima kasih subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.